Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tadi sudah doa belum? Doa apa? Bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Loh, sudah tidur berapa kali tadi? Berulang kali ya. Orang tidur diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Lepas pertama dengan zikir. Lepas kedua dengan wudu. Lepas ketiga dengan salat. Siapa yang masih ngantuk sesudah zikir rong kena diilangi ngantuke silahkan wudu. Ayo ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji Jami' Sahih Bukhari oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardisbal Bukhari al-Sufi rahimahullahu ta'ala. Masih hadis-hadis pada bab jizyah. Sekarang kita baca hadis ketiga kepada qari fadl. Terus ulang lagi fa nadabana. Nadabana. Sal amma syi'ta
Ulang lagi Pak. Wa baina. Salam. ومن بقي منا ملك رقابكم. Terus kalau An-Nu'man فقال النعمان ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينزلك ولم يخزك ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. مشكور. Hadis yang ketiga tentang jizyah. Makna jizyah, bahasa istilah sudah kita urai. Sebab-sebab adanya jizyah dengan memahami macam-macam jihad. Apa jihad? Pertama, jihad al-akbar. Yang kedua, jihad menjaga diri. Tiga, jihad menuntut hak. Empat, jihad untuk mengembangkan sayap dakwah Islam. Jizyah itu pada jihad yang mana? Pertama atau kedua? Tiga, empat. Jizyah pertama, jihad pertama belum ada jizyah. Karena jihad yang paling besar apa unsurnya? Dari ilmu, mengamalkan, mendakwahkan, banyak memberi maaf, sabar, belum terjun ke medan peperangan. Jihad yang kita alami sekarang jihad yang mana? Jihad yang pertama, dan kita sangat aman sekali. Ini wajib kita syukuri. Jangan membuat masalah yang nanti akan menjadi kacau. Termasuk demo, ini termasuk ngacu. Itu sangat bahaya. Makanya doakan pemerintah kita semoga mereka dijadikan soleh. Bila pemerintahnya soleh, nanti masyarakat jadi soleh, dakwah akan berkembang, jihad yang paling gede, semuanya punya kesempatan, akan lancar, berkah. Nah seperti itu. Untuk yang tua-tua akan mati, muda robbani akan mengganti. Ini kesuksesan yang sangat luar biasa. Kesuksesan yang sangat luar biasa. Kemudian jizyah itu pada jenis jihad yang ketiga, ketika kaum muslimin sudah hijrah, punya kekuasaan, orang yang pernah mendolimi didatangi, dituntut kedoliman mereka, setelah didakwai dulu, suruh masuk Islam, bila nggak mau bayar pajak, nah itu baru ada jizyah. Bila tidak nanti terjadi perang. Dan juga untuk mengembangkan dakwah sayap kaum muslimin, negeri-negeri yang belum terjamah, mereka didakwai. Setelah didakwai gamblang gimana karakter Islam, mereka suruh milih Islam atau tunduk bayar pajak dan hina atau peperangan. Kita tahu pokok permasalahannya. Sekarang kita masuk pada hadis yang ketiga, yang itu supaya kita pahami dengan benar. Salah paham nanti bahaya. Bercerita
Bakar bin Abdullah Al-Muzani dan Ziyad bin Jubair dari Jubair bin Hayyat qala Ba'asa Umar mengirim pasukan anasa manusia dari kaum muslimin yang jadi tentara fi afna il amsor. Afna itu memiliki makna nahwa, ke arah al-amsor. Amsor itu adalah Majmul Bilad al-Kibar, kumpulan negara adidaya. Itu al-amsor, kumpulan negara adidaya, negara-negara kuat, kumpulan negara adidaya, negara-negara yang kelasnya kelas besar. Tugas pasukan yang dikirim oleh Umar adalah untuk yuqatiluna al-musyrikin, untuk memerangi orang musyrik. Ini termasuk jihad yang mana yang dikerjakan Umar bin Khattab ini? Yang keempat, untuk mengembangkan sayap dakwah. Jihad yang keempat, yang kita tidak berada pada kondisi ini, tapi kita memahami. Faslama al-Humurs, maka masuk Islamlah Hurmus, penguasa dari Kisra. Secara umum agamanya Majusi, penyembah api, Persia. Ketika dia sudah masuk Islam oleh Umar bin Khattab, dia diajak berbincang. Kenapa? Kepala negara, tentunya pengalaman perang luar biasa untuk mengatur siasat perang. Sekarang sudah sesama muslim, tukar pendapat. Umar cari masukan. Waqala Umar mengatakan, ini mustasyiruka, saya hendak mengadakan musyawarah dengan kamu, atau meminta isyarat. Istasyara itu minta isyarat, artinya kamu punya ide-ide, ungkapkan. Kamu mengisyaratkan apa? Saya minta ide-idemu, ungkapkan. Mustasyiruka, mengajak kamu musyawarah. Kamu punya ide apa? Keluarkan. Fi maghasiya, pada peperanganku hadhihi ini, yaitu mengembangkan sayap dakwah negeri-negeri kafir, didakwai. Ketika gamblang Islam seperti apa, mereka suruh masuk Islam. Itu fitrah. Bila tidak, tunduk. Nggak mau menjadi hamba Allah, nanti jadi hambanya hamba Allah. Itu harus bayar pajak, harus tunduk. Apa jawabnya ketika diminta? Naam, iya. Masalah permisalan ketika kamu memerangi negara-negara besar. Wasalu man fiha minanas, dan permisalan orang yang di dalamnya dari manusia, min adwil, dari musuhnya umat Islam. Wong kafir itu digambarkan masalu toirin, seperti permisalan burung. Lahu ra'sun, burung punya kepala. Walahu janahan, burung juga punya dua sayap. Walahu rijlan, burung juga punya dua kaki. Ini tamsil untuk memudahkan pemahaman. Bisa untuk memasang strategi, sehingga nanti ketika terjadi peperangan, nanti caranya mudah tapi hasilnya besar. Fa'in kusiro ahadul janahain, apabila dipotong salah satu dari dua sayap. Nahadat arijlan, bisa bangkit dengan dua kaki. Bijanahin, dengan satu sayap. Waro'as, dan dengan kepala. Berarti belum bisa ditaklukkan. Fa'in kusiro al-jana al-akhar, apabila dipotong juga sayap satunya. Nahadat, burung masih bisa bangkit dengan arijlan, dua kaki, warosu, dan kepala. Berarti belum bisa ditaklukkan. Wa'in sudikho, apabila dipenggal ar-ra'su, kepala, dipecah kepala, dipenggal lehernya, pecah kepala. Zahabat, akan hilang rijlan, dua kaki, wal janahan, dan dua sayap. Nah, ini kuncinya. Kuncinya. Ternyata Islam sudah lebih dulu punya strategi ini. Apa itu?
wa qatilu a'immatal kufri, wa qatilu a'immatal kufri, perangilah pucuk-pucuk pimpinannya orang kafir. Wa qatilu a'immatal kufri. Dan ternyata pekerjaan di antara langkah Nabi SAW di antaranya untuk mengendalikan Yahudi yang mengganggu di Madinah, itu diberesi pucuk pimpinannya. Sapa sing gelem mau beresi kepada Ka'ab bin Ashraf, maka Muhammad bin Maslamah, dia saudara sesusu saya, kan saya beresi dia. Izinkan saya akan bergaya di depan dia seolah saya mencelamu untuk siasat. Ketika ketemu, Kang aku dolan nyapo, dadi anak buah Muhammad Danai. Bentar-bentar dana, bentar-bentar dana. Rene nyapo, golek utangan. Rasa melu agama Muhammad, diperes kamu nanti. Ya aja ngono lho. Sik ta. Aku siliono, tak delok dhisik wong engko parene nyanti. Jaminanmu apa? Isirmu apa? Bojomu. Bojo nggih jaminan. Anak wedokmu, anak jaminan nanti katakan begitu gimana? Piye mau pedang wae? Ya wis nenono sesuk arep tanggo pedang. Dia membawa teman ketika dia masuk bisa punya kesempatan penggal lehernya. Itu namanya jaminannya pakai apa? Pedang. Ya jenenge bis, sopirnya tidur gimana bisnya? Hancur kan? Nggak berkutik sehingga dikendalikan. Makanya jangan menganggap ide dari mantan orang kafir lebih baik. Islam itu sudah punya strategi bersifat wahyu. Nah begitu, itu sudah ada. Maka ketika kita membaca strategi mereka, itu hasil perenungan. Digambarkan seperti burung, punya dua sayap, punya dua kaki. Dipotong kakinya masih bisa sayap dan kepala, dipotong sayap masih bisa dengan kaki kepala, dipotong pecah kepalanya, sudah lunglai. Nah begitu. Ini cara menaklukkan wong kafir ya seperti itu. Dan ternyata Umar sudah mewujudkan apa? Kisra itu pucuk pimpinan paling kuat. Bila ini sudah bisa diselesaikan, yang itu tinggal kecil-kecil saja. Coba lihat saja dengan Quraisy ditaklukkan, gimana suku-suku yang ada di Arab? Taklukkan, sudah beres. Nah ketika itu urutan pertama, yang paling menjadi kepala membahayakan musuh itu yang orang-orang musyrik. Maka ketika musyrik sudah bisa dibereskan, berikutnya tinggal memberesi Yahudi lebih mudah. Buktinya Qainuqa beres, Nadir beres, Quraidah beres, Khaybar beres. Ketika Jazirah Arab sudah beres, tinggal luar juga gambarannya tiga tadi. Gambarannya tiga tadi. Apa? Ya musyrik dan Nasara. Semula musyrik Yahudi, sekarang musyrik dan Nasara. Musyrik Yahudi sudah diberesi. Musyrik Yahudi musuh yang paling keras. Mana dalilnya? Yahudi musyrik yang paling keras, mana dalilnya? Ayo. Asyad dan nasi adawatan. Mana dalilnya? La tajidanna
asyadda nasi adawatan lilladina manu al-yahud waladina asyraku. Kamu pasti jumpai orang yang paling keras permusuhannya kepada mukmin adalah Yahudi dan orang-orang musyrik. Nah, ini sudah beres ini. Jazirah Arab sudah beres. Sudah beres. Sekarang tinggal keluar Jazirah Arab. Maka di sana sama. Majusi kan juga musyrik kan? Kemudian kelas di bawahnya, kelasnya sayap itu adalah Kaisar Romawi, Nasoro. Rata-rata mereka lebih lembut. Yahudi musyrik paling galak. Nah, itu gambarannya ke sana. Wa in sutikha, apabila dipecah ar-ra'su kepala, zahabat akan hilang rijlan dua kaki, wal janahan dan dua sayap, wa ra'su kepalanya, fa ra'su Kisra, itu kepalanya Kisra. Nah, sekarang Kisranya kan sudah tunduk kan? Sudah tunduk siapa? Hurmuzan. Sudah tunduk. Berikutnya nanti tinggal santri punya tugas meluaskan pemahaman sejarah di masa Umar bin Khattab, termasuk menaklukkan Majusi. Silahkan digali gimana nanti sejarahnya. Biasanya baca sejarah itu nanti asik, nah gitu ya, perang Qadisiyah, perang ini itu dan sebagainya. Kita nggak ungkapkan sekarang, pancingan saja, silahkan nanti digali sejarah. Saya pun juga punya catatan sejarah, saya tulis. Enggak saya bacakan sekarang, saya akan bacakan, dibaca sendiri. Lihat nanti sejarah. Wal janah Kaisar, yang kelasnya sayap itu adalah Romawi. Wal janah al-akhar, kelasnya sayap yang lain itu Faris. Famur, maka perintahkan al-muslimin orang Islam, faliyanfiru, maka supaya mereka berangkat ila Kisra. Ini sudah mengena kepada bab belum? Apa yang kita baca tadi? Belum ya? Yang mengena pada bab keterangan berikutnya insyaallah. Wa qala Bakar wa Ziyad jami'an an Zubair bin Hayyat fanadabana, memanggil kepada kami Umar. Wastakmala alaina, dan mengangkat pemimpin kepada kami Nu'man bin Muqarrin. Ini pasukan yang dibentuk oleh Umar bin Khattab. Diangkat panglima perang namanya An-Nu'man bin Muqarrin. Idza kunna fi ardil adwi, ketika kami berada di negeri musuh. Wa kharaja alaina, dan keluar menyambut kepada kami amili Kisra, panglima perang yang ditunjuk oleh Kisra, namanya profilnya Dzawul Hajibaini, memiliki dua alis. Bicara dua alis, kene karo kene ya, bukan tempuk, wallahu alam, atau lebih tebal, atau pada tafsir yang lain. Yaitu namanya Khorza bin Hurmuz. Fi arba'ina alfan, di dalam pasukan jumlahnya 40.000. Faqoma tarjumanun, maka berkata si penterjemah. Sebelum perang memang harus dakwah dulu. Faqala, maka kata penterjemah, yili kalimani, supaya berbincang dengan saya, rajulun minkum, seseorang dari kamu. Angkat, kirim juru bicara kalian. Faqala, maka berkata Mughirah bin Syu'bah, ini juru bicara kaum muslimin. Dia termasuk anggota pasukan yang dipimpin oleh Nu'man bin Muqarrin. Mughirah bin Syu'bah ini jubir, bicara fasih, jelas, gamblang.
Yang mengatakan sal amma syi'ta, silahkan kamu tanya apa yang kau inginkan. Qala, ia tanya ma antum, siapa kamu? Qala, ia menjawab nahnu unasun minal Arab, kami manusia dari Arab. Kuna fi syaqon, kami berada pada kondisi yang celaka, syadidin yang sangat. Wabalain, dan bencana syadidin yang sangat. Memang Arab itu dikenal gersang, ya kan? Dikenal gersang. Makanya seolah tidak ada bangsa yang ambisi menjajah Arab. Kenapa? Kenapa? Lah sejauh mata memandang gersang, gunung, padang pasir yang terjal, yang panas pol, yang mau dicari apa? Sementara perekonomian mereka sudah Allah gambarkan pada surah Rihlata Syita'i was Shaif. Musim dingin ke pasar mana, musim panas ke pasar mana, antara Syam dan Yaman. Sehingga bisa dibilang kehidupan mereka itu dari perdagangan. Seolah negeri mereka itu tanahnya enggak keluar penghasilan dari dagang. Makanya apabila kafilah dagang mereka itu dihadang, oh rugi habis-habisan. Semisal perang Badar, permasalahannya Quraisy kan terpancing kafilah dagangnya kan, hartanya ada di situ. Bila sampai dikuasai kaum muslimin, orang Quraisy mau makan apa? Paceklik nanti jadinya. Nah begitu, maka sambut dengan 1000 pasukan, ekonomi kan, itu gersang. Makanya itu seolah nggak ada bangsa yang berminat untuk menjajah Arab. Tetapi kenapa akhirnya Arab yang gersang itu kok subur? Jawabnya, coba tahu. Secara bawaan geografis itu harapan subur itu sulit. Maka diungkapkan oleh Mughirah bin Syu'bah gitu, kami berada pada kehidupan yang celaka dan banyak bala. Tapi kenyataannya akhirnya kok subur. Apa itu penyebab suburnya? Ini ada jaminan ayat, siapa tahu? Di Al-A'raf ada. Apa? Terlalu sering itu tersampai. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ar. Andaikan penduduk suatu negeri iman takwa, Islam datangkan membawa iman takwa, berkah wujud dari langit, nyumber dari bumi, dan itu terbukti. Itu terbukti negeri yang gersang itu jadi kaya raya dengan rezeki Allah, diantaranya minyak. Seolah melimpahnya minyak buat mereka itu seperti melimpahnya air buat kita. Ya, sini air tinggal menceduk, seolah sana tuh minyak itu tinggal menceduk. Berapa harga air, berapa harga minyak? Loh kan beda kan. Makanya sering dijumpai kalau ada masjid api, wah ini untuk dana kok Saudi gitu lah ya. Lek wong kene dhewe bangun kira-kira nggak seindah itu. Walaupun nggak selamanya begitu, tapi kesan umum ada. Ya seperti itu. Dan kenyataan di sana itu memang hidup. Ilmu itu hidup. Tauhid hidup. Salat berjamaah hidup. Birrul walidain hidup. Kedermawanan hidup. Mana negeri yang bisa menghidupkan tauhid kalau bukan Saudi? Nah begitu. Mana ada negeri polisi tukang nyekeli dukun? Tetap Saudi. Mana polisi tunggase merazia toko-toko yang nggak tutup ketika ada adzan? Itu bukti iman dan takwa ketika terwujud, janji Allah terwujud. La fatahna barakatim minas samai wal ar, dibuka berkah Allah yang turun dari langit, nyumber dari bumi.
Nyata kan? Maka dengan sebab iman, sebab takwa ternyata melimpah, termasuk adanya jizyah, sebagaimana hadis di atasnya yang telah kita baca, kedatangan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dari Bahrain membawa jizyah yang diambil dari orang Majusi, sampai dikatakan bukan fakir yang kukhawatirkan, tetapi yang kukhawatirkan apa? Dibentangkannya dunia, sebagaimana orang dulu juga mendapatkan pembentangan. Akhirnya kalian lomba-lomba ambisi, sebagaimana orang dulu juga begitu. Resikonya harta menghancurkan kamu, sebagaimana mereka telah mengalami kehancuran gara-gara rebutan harta. Yang kaya berjaya, yang miskin iri, terjadi persaingan. Di mana resiko dari hasad? Itu sesuatu yang sangat dikhawatirkan. Itu ternyata itu sudah melimpah. Akhirnya ketika Nabi kita berada di depan orang Ansor, mengatakan, bukankah negerimu dulu gersang, dengan kedatangan kami menjadi negeri yang subur? Oh iya. Bukankah kamu dulu miskin, dengan kedatangan kami sekarang kamu kaya? Oh iya. Itulah. Makanya pemimpin disuka oleh masyarakat itu ketika gebrakannya real. Apa? Memakmurkan masyarakat, negeri yang besar menjadi makmur. Ekonomi yang terbelakang menjadi maju. Itu kejujuran pemimpin seperti itu. Maka sambutlah pemimpin yang baik. Sambutlah Nabi, sambutlah Rasul, sambutlah pewarisnya. Dan orang jujur yang nanti bisa mengemban tugas, muslim yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berita yang disampaikan oleh Mughirah ketika ditanya oleh penerjemah bagian kafir, siapa kamu? Dijawab, kami manusia Arab yang berada di dalam kondisi kecelakaan dan bala. Namusu al-jilda, kami mengisap kulit, wanawa, dan kami mengisap biji. Artinya kehidupan kami ya dari mengisap kulit, itu kan dari ternak, ya kan? Biji ya kurma. Nah begitu, mengisap kulit berarti berternak, kambing, unta, itu yang paling banyak. Mengisap biji berarti pohon kurma. Itu kondisi kami. Kenapa kami mengisap seperti itu? Minalju, karena kami lapar. Wanal basu al-wabar, dan kami mengenakan basu al-wabar, yaitu dari bulu unta, wasa dan bulu kambing. Wana butuh asyajara, kami menyembah pepohonan, wal hajara, dan bebatuan. Ini kondisi sosial orang Arab ketika belum kedatangan Islam. Fabaina, maka ketika nahnu, kami, kadzalika, kondisinya seperti itu, dikala itu, bahasa Rabbus samawati wa Rabbul aradin, mengutus Allah sang pemilik langit yang 7, telah mengutus Allah sang pemilik bumi yang 7. Itulah Allah Ta'ala, zat yang maha tinggi dzikru sebutannya, wajalat dan mulia azamatu keagungannya, mengutus ilahnya kepada kami, yang diutus nabiyan, seorang nabi, min anfusina, dari bangsa kami sendiri, na'rifu abahu, yang kami kenal siapa moyangnya, ujung-ujungnya merujuk kepada Nabi Ismail, uras tengah dari Nabi Ismail. Kemudian juga ibunya kami kenal semuanya, silsilahnya. Fa'amorana, maka memerintah kepada kami, nabiyuna, nabi kami, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul Rabbina sallallahu alaihi wasallam, anu qatil, untuk memerangi kalian, hatta, sehingga tak butuhlah kalian menyembah kepada Allah wahdah saja. Inilah kami. Bila kamu tanya siapa kami, inilah kami. Jadi bangsa yang bertauhid dengan utusnya Rasul, ditinggalkan tradisi jahiliyah, itu kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya
Allah. Maka kami kesini untuk program mengembalikan makhluk kepada Allah yang mencipta, dicipta bertauhid, ketika dipalingkan setan untuk dikembalikan kepada tauhid. Mana ayat manusia dicipta di atas tauhid rububiyah? Wa ashhadum ala anfusim alastu biraqibum, bukan aku Rabbmu? Bala, iya. Itu masih di sulbinya sudah bertauhid. Ketika lahir fitrah, bagaimana pesan Nabi SAW? Kullu mauludin yulatu ala fitrah. Untuk menjaga fitrah ini, Allah berfirman, didengar, ditulis, dibukukan, diturunkan, diutusnya Nabi untuk dibacakan kepada umat ayat-ayatnya. Yang tugas Nabi adalah anibudullah wajatanibu taghut, sembahlah Allah saja, jauhi yang namanya taghut. Kami kesini untuk mewujudkan program ini, sembahlah Allah, jauhilah taghut. Kan itu asli kehidupan. Saya mengingatkan kalian supaya kalian tidak jadi korban setan. Bila kamu mau masuk Islam, saudara kami, dan kamu selamat cocok dengan fitrahmu. Tapi apabila tidak, tu'addu al-jizyata, kalian bayar pajak. Ayo pilih nanti, kamu kembali kepada fitrah atau bayar pajak, atau perang. Wah, begitu mati kamu nanti. Artinya diperangi sampai kalah. Wa dan mahabban kepada kami, nabiyuna, nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an risalah bina, untuk menyampaikan risalah. Risalah bagaimana? Taujih, arahan, bimbingan yang berasal dari Allah Rabb kami. Annahu man kutila minna, siapa yang terbunuh dari kami, yang berilmu, yang bertauhid, yang beribadah, yang ikhlas, dijanjikan soro akan menjadi ila jannah, ke surga, fi naimin, berada pada kenikmatan, lam yura misluha, yang belum pernah dilihat kenikmatan semisal itu qattu, sama sekali. Ini misinya sangat jelas. Waman baqiya minna, siapa yang masih tersisa di antara kami belum mati, malaka riqabakum, akan menguasai leher-leher kalian. Titik. Inilah keterangan yang disampaikan oleh Mughirah tentang profil Islam ketika mengembangkan sayap dakwah, akhirnya perang. Ini permasalahannya, dan ini termasuk jihad yang keempat. Sudah sampai menyebar, menyeluruh ke penjuru dunia, sehingga wilayah Islam luar biasa. Di masa Umar luas, di masa Utsman lebih luas. Ini permasalahannya ini. Hidup penuh dengan jihad. Jihad yang keempat, terjun ke medan peperangan. Sekarang negara yang ada di dunia yang kita jumpai sekarang, ada yang menerapkan profil ini? Ada? Jihad yang keempat ada? Cari negara mana sekarang di dunia yang menerapkan profil yang keempat ini? Ada? Kayaknya belum. Kayaknya belum. Mana yang mengembangkan sayap dakwah, jihad ekspansi keluar? Belum kan? Kayaknya sekarang masih fokus jihad kabiro, ilmu, amal, dakwah, banyak berikan maaf dan sabar. Dan masing-masing negeri seolah aman bisa mengembangkan dengan ilmu. Ini kayaknya jihad yang sedang mendominasi. Nah begitu, jihad yang mendominasi. Dan ini cara meraih kesuksesan, ya begitu. Tarbiyah generasi Rabbani yang mereka ahli ilmu, beramal, dakwah. Makanya anak-anak masukkan ke pondok pesantren ketika sudah tamat SD, karena sudah SMP itu sudah wis pinter pacaran.
Setidaknya pacare jenenge handphone. Nanti Ramadan 10 terakhir, 10 awal pacare buku. Sahih Bukhari, Daurah, ini pacarnya 10-20 hari pertama di Ramadan kali ini. Nanti 10 hari yang terakhir bersama Syawal nanti pacare sopo? Handphone ya. Nah ini bisa musibah. Liburan panjang mau ngapain di rumah? Dirancang ya. Ndang Mario, kayak liburan mulai pacarku ngenteni neng omah. Begitu loh. Ngono ya. Itulah ujian yang sekarang sangat berat. Ujian sangat berat. Handphone. Sebenarnya itu benda yang mubah-mubah saja, tetapi isinya gak karuh-karuan dan nafsu condong sing gak karuh-karuan, setan mendorong-dorong sing gak karuh-karuan. Bisa jadi karena saking gak karuh-karuannya manusia gak diganggu setan, manusianya dadi setan. Ya, Ramadan setan dibelenggu, tapi orang kok juga masih semangat perilaku setan. Loh, kamu belum kena setan sudah jadi setan kamu. Setan doyan sambel. Ya. Ya begitu. Setan jin itu akan mental gangguannya apabila manusianya kebal. Tapi bila manusianya sudah enggak kebal tapi bebal, itu belum dirobohkan sudah roboh. Ya, makanya ujian berat nanti ketika liburan yang ngomah itu koncone sopo itu yang jadi masalah. Makanya kalau sekarang pacare Sahih Bukhari, nanti di rumah ya pacare kita begitu, gak usah pegang HP, nah begitu. Apa sih pacar? Teman untuk bersepi-sepi. Begitu loh ya. Saya mengatakan buku itu istri pertama. Perempuan atau laki-laki itu suami yang kedua. Artinya dengan buku bisa sewaktu-waktu. Sampai kerja bawa buku bisa. Tapi insya Allah kerja nggawa istri, beresiko. Jadi buku itu istri pertama, pacar pertama. Nah begitu, ini penting supaya kita nggak terpengaruh oleh bahaya handphone yang sekarang musuh tapi dicari, iya kan? Musuh dicari, iya kan? Semangat nggak di rumah nanti beli handphone? Semangat nggak? Angkat tangan siapa yang nggak semangat? Muni aku tapi ya hatinya pangah protes, kayak kamu ngapusi begitu. Memang itu ujian berat, makanya ngati-ngati. Tadi selesai apa yang disampaikan oleh Mughirah bin Syu'bah tentang profil dakwah Islam yang itu diungkapkan di depan raja. Tapi kenyataannya Kisra juga tetap menolak, akhirnya bisa ditaklukkan. Nah begitu, Kisra tetap menolak, akhirnya ditaklukkan. Mereka tidak memilih jizyah tapi memilih perang, akhirnya ditaklukkan di masa Umar ibn Khattab. Berikutnya Faqala Nu'man, ini syarah samping. Faqala Nu'man ay mujibatan li Mughirah lamma angkara alaihi ta'khirul qital wa arada al-istighal bihi awalan nahar ba'da al-faraq minal mukamilah mukalamah ma'tarjuman. Jadi qala Nu'man ini merupakan jawaban ketika berbincang dengan Mughirah sebagai juru bicaranya, Nu'man sebagai pucuk pimpinannya. Ketika mereka sudah jelas menolak, tinggal perang. Seolah Nu'man ini enggak segera mengomando perang. Makanya Mughirah itu menegurnya. Kenapa? Sudah jelas menolak, ternyata kok enggak diperangi. Itu lama angkara ketika Mughirah ingkar alih kepada Nu'man, ta'khirul qital masih ditundanya peperangan. Wa aroda, dan seolah Nu'man itu berkeinginan an istighol untuk menyibukkan bidangannya. Awal nahar, di awal siang, ba'dal fard, setelah selesai dari
mukalamah perbincangan bersama si penterjemah tadi. Jadi isi perbincangan dengan terjemah itu ujung-ujungnya itu menolak. Kenapa nggak segera diperangi? Ternyata Nu'man bin Muqarrin itu memberikan jawaban, kenapa kok nggak segera diperangi, ada penundaan, mengatakan begini, rubama kerap kali ashhadakallah, Allah telah menghadirkan kamu mislaha untuk kasus seperti ini. Kasus peperangan seperti ini kamu kan sering kan bersama Nabi SAW. Falam yunadimka, jangan sampai kondisi yang sedang kita jalani sekarang ini membuat kamu ada penyesalan. Walam yuhzika, jangan membuat kamu merasa terhinakan. Kamu kan punya pengalaman kan untuk kasus perang semisal yang kita jalani, kondisi yang sedang kita jalani bersama Nabi SAW. Alasan saya masih menunda, kenapa belum segera berperang? Ini alasannya, walakinni, akan tapi saya syahidu, telah menyaksikan al-qitala perang ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana itu modelnya Nabi ketika memulai peperangan? Musuh sudah siap untuk diperangi, tapi itu tidak segera diperangi. Kenapa? Cari momen yang tepat sehingga nanti kerjanya ringan, hasilnya besar. Alasannya ini, karena ada Nabi SAW idza lam yuqatil fi awwalin nahar, bila tidak memulai perang di awal hari, intadara, beliau menunda, hatta, sehingga tahubba, berembus al arwah, angin, wa tahdhura as-shalawat, dan hadir sholat dulu. Jadi waktu yang berkah itu di dalam alam peperangan itu dua. Satu, lewat pagi ya betul-betul awal. Apabila tidak bisa pagi yang awal, tunggu hadir sholat, selesai zuhuran, angin sudah mulai berembus, itulah berangkat. Sampai sore matahari akan tenggelam. Itu waktu yang diberkahi untuk medan peperangan. Pagi, karuan pagi. Bila belum bisa awal pagi, awal hari, maka tunggu saja waktu sholat. Nanti bisa dijamak qashar zuhur dan asar, angin sudah mulai berembus. Di situ nanti akan Allah memberikan berkah, itu kesempatan berangkat. Jadi itu butuh untuk dicarikan waktu yang tepat. Semisal dulu Nabi Yakub ketika dimintai anak-anaknya yang mereka sadar pernah berbuat zalim, yaitu hendak membunuh, akhirnya membuang kepada Nabi Yusuf. Ketika mereka hadir ke Mesir, ternyata orang yang dimuliakan bakno dulure dhewe, "Wah, bakno kamu Yusuf ya? Wah. Sejak dulu kamu itu istimewa. Di depan bapak kami kamu istimewa. Ketika kamu terbuang sekarang malah lebih istimewa. Jangan pangkatmu." Akhirnya mereka nggak bisa berkutik. Orang yang dizalimi ternyata malah jaya. Akhirnya mereka minta pada bapaknya, "Pak, mohonkan ampun kepada untuk kami jelas-jelas salah." Apa kata Nabi Yakub? Akan saya mohonkan ampunan buat kalian nanti di waktu sahur. Jadi pilih waktu yang tepat. Pilih waktu yang tepat. Misalnya sekarang sudah siap rabi, tunda kapan? Syawal. Nah, begitulah ya. Kenapa? Waktu yang tepat menikah itu kapan? Syawal. Dinner untuk Syawal ya Syawal bantal lah, begitu lah ya. Tahu Syawal bantal? Ya, wong desa paham Syawal bantal. Nah, begitu. Kesimpulan dari hadis yang ada, yaitu cerita masalah jizyah ketika terjadi pengembangan dakwah, orang kafir datangi, dijelaskan dulu profil Islam. Ketika sudah gamblang, penawaran pertama silahkan masuk Islam. Bila tidak, jizyah. Bila tidak, perang. Bila sudah perang, nanti manusianya bisa dibunuh atau jadi budak, sisanya menjadi harta dikuasai, ghanimah dibagi kepada kaum
muslimin. Ini yang kita baca kesempatan kali ini. Ada satu pertanyaan yang tertulis, umpamanya kalau ziarah kubur tidak bisa membaca Al-Quran, gimana caranya? Mohon penjelasannya. Ada pertanyaan. Sing tekok sapa? Ada penanya. Jawabnya, Islam telah memberitahu tentang syariat ziarah kubur. Tradisi jahiliyah ziarah kubur itu gudang kesyirikan. Ketika umat masih belum benih agamanya, terpengaruh gaya jahiliyah, ziarah kubur gudang kesyirikan, makanya awal-awalnya kaum muslimin tidak boleh ziarah kubur. Akhirnya ketika diberitahu hikmah ziarah kubur, akhirnya diizinkan yang dikatakan, dulu saya melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang silakan kalian berziarah. Apa hikmah ziarah kubur? Satu, menyampaikan salam. Assalamualaikum ala diyar minal mu'min wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun nas'alulana walakumul afiyah. Hafalkan doa itu, doakan mereka, salam sejahtera untukmu penduduk kubur, mukmin muslim saja, enggak semuanya. Kami masih hidup, kamu telah meninggal, insyaallah kami akan menyusul kamu. Saya minta kepada Allah agar kami dan kamu dapat afiyah. Afiyah untuk kami, bisa syukur dan sabar. Afiyah untuk kamu, dapat nikmat kubur, jauhkan dari siksa kubur. Ini hikmah pertama, ziarah kubur, menyampaikan salam. Yang kedua, mengingatkan kita calonnya mati. Bila kamu mati sudah tidak bisa beramal, apakah kamu sudah siap menghadapi pertanyaan malaikat apa yang kamu bawa? Kamu pun juga akan mati semisal mereka. Yang ada itu hanya penyesalan. Baik kurang baik, ketika jelek apalagi. Mereka pengen pulang ke dunia mau beramal soleh. Ini hikmah yang kedua, diingatkan tentang calonnya kamu mati, diingatkan. Yang ketiga, supaya banyak mikir akhirat, karena alam kubur itu merupakan gerbang akhirat, dan itu segera. Orang punya jatah umur cuma nggak diberitahu, bisa mati sawayah-wayah, 1 jam lagi atau berapa kita tidak tahu, makanya segera bersiap. Lalu yang keempat, untuk membimbing orang agar hidup zuhud. Zuhud itu adalah mengejar maslahat, meninggalkan sia-sia, itu zuhud. Makanya ketika kaya raya, bentuk zuhud, menggunakan harta secukupnya, selebihnya harta diambil maslahat, semisal untuk banyak sedekah, sehingga tidak waktu habis untuk mencari harta yang sering tidak mikir halal atau haram. Maka zuhud itu adalah memilih yang halal, ketika punya ia gunakan modal tat, bukan untuk berlonggar-longgar. Itu fungsi ziarah kubur. Maka untuk itu tidak ada ziarah kubur membaca Al-Quran. Kenapa? Karena pesan Nabi SAW, jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Rumah berkelas kuburan, apa tandanya? 2. Rumah berkelas kuburan, apa tandanya? 2. 1. Tidak untuk sholat. 2. Tidak untuk baca Al-Quran. Mana-mana rumah tidak untuk sholat, tidak untuk baca, itu kelasnya kubur. Ini memberitahu kuburan bukan tempat sholat, bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Makanya bila kita ke kuburan, bukan membaca Al-Quran. Kalimat thayyibah, pahala dikirimkan. Kita belum tahu sudah diberi pahala atau belum. Kita tuh butuh, kenapa dikirimkan, kenapa dihadiahkan, apa sudah turah-turah. Di balik itu juga manusia akan mendapatkan apa yang diamalkan. Nah seperti itu. Dan ternyata Nabi SAW pun juga tidak dijumpai hadiah pahala kepada bapaknya, hadiah pahala kepada ibunya. Padahal Nabi itu sudah dijamin. Tapi kenapa enggak dijumpai hadiah pahala kepada bapaknya? Pernah dijumpai? Nabi ke kubur bacakan hadiah untuk bapakku. Nabi ke kubur bacakan hadiah untuk ibuku. Pernah dijumpai dalilnya? Jawab? Belum. Nah begitu. Demikian, ada satu pertanyaan, waktunya sudah tepat, kita cukupkan. Soal berikutnya kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.